Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like. Terima kasih. Tuan dan Nona, lanjut. Bab 1161 sampai bab 1165. Oke, saya setuju. Tapi pertempuran ini harus dilakukan setelah saya menyelesaikan urusan pribadi saya. Kata Ye Junlin. Chen Wudao mengangguk. Hah. Semua orang tersentak. Pertempuran ini sangat penting. Keduanya memblokir semua yang mereka miliki. Siapapun yang kalah akan mendapatkan hasil yang tidak terbayangkan. Pertarungan antara dua orang ini tidak hanya akan menimbulkan sensasi di Daxia, tetapi seluruh dunia akan heboh karenanya. 5 orang dari Qinglong memandang Ye Junlin, dan 3 orang dari Qixia memandang Sura. Mata mereka penuh dengan api yang menyala-nyala. Dalam pertempuran ini, mereka semua ingin bosnya menang. Tapi semua orang tahu bahwa kedua belah pihak terlalu kuat. Tidak ada yang tahu apa hasil spesifiknya, setelah pergi. Po Jun bertanya, Tuan, seberapa yakin Anda? 50%. Chen Wudao berpikir lama dan memberikan jawaban. Mereka bertiga tersentak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Chen Wudao menunjukkan ekspresi yang begitu berat. Jawaban yang diberikan hanya 50%, Chen Wudao adalah orang yang percaya diri dan sombong. Dengan kata lain, dia bahkan tidak mematuhi langit dan bumi. Dia tidak menganggap serius lawan kuat manapun. Tapi hanya saat menghadapi Ye Junlin, dia menunjukkan rasa takutnya. Itu bukan tanda pengecut, dan tidak 100% pasti. Itu berarti Ye Junlin terlalu kuat, begitu kuatnya bahkan Chen Wudao pun takut padanya. Tak lama kemudian, berita pertarungan antara Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Shuro menyebar ke seluruh Daxia, lalu menyebar ke seluruh benua timur, dan kemudian ke seluruh dunia. Semua orang tahu ada pertempuran seperti itu. Ini kemungkinan besar akan menjadi perang yang berdampak pada dunia. Ye Junlin menang, Dewa Perang Kunlun bahkan lebih kuat, dan Dewa Perang Sura ada di tangan, yang merupakan pukulan lebih besar bagi musuh. Jika Ye Junlin kalah, dia menyerahkan posisinya dan Dewa Perang Sura mengambil alih. Setidaknya itu adalah hal yang baik untuk Watanabe Tenichi dan yang lainnya. Meski Sura God of War memiliki kekuatan tempur yang cukup, strategi dan pandangannya secara keseluruhan masih kalah dengan Ye Junlin. Jadi pertarungan ini sangat penting, ya Tuhan, ini sangat menakutkan, keduanya akan bertengkar hebat. Ye Chen tentu saja yang paling cepat menangkap pesan ini. Lagi pula, dia selalu memperhatikan perkembangan Dewa Perang Kunlun. Apakah ini duel antara orang terkuat di Daxia? Dewa Perang Shuro telah menunggu selama beberapa tahun untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Dewa Perang Kunlun. Ye Chen sudah tak sabar untuk menyaksikan duel ini. Haha, aku juga menantikannya. Dewa Perang Kunlun harus memenangkan pertempuran ini. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Yeku. Ye Lingtian menantikannya. Berita tentang pertarungan ini masih bergejolak, dan pengaruhnya semakin berkembang. Li Ziran terkejut saat mendengar berita itu. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengan Dewa Perang Sura. Apakah Dewa Perang Sura benar-benar haus darah dan kejam seperti yang dikatakan semua orang? Seperti Raja Iblis? Tidak, dia menyelamatkanku tahun lalu. Li Ziran tidak memahami penilaian semua orang terhadap Dewa Perang Sura. Meskipun dia pernah bertemu dengannya sekali, dia merasa bahwa Dewa Perang Shuro sangat manusiawi. Seharusnya tidak begitu. Dikatakan bahwa Dewa Perang Sura adalah orang yang kejam. Tidak berbeda dengan robot. Tapi masalahmu menarik perhatiannya dan dia membelamu. Sungguh luar biasa, kata Lin Hautian terkejut. Mereka lebih mengenal Chen Wudao. Hal-hal yang terjadi pada orang biasa tidak akan pernah menarik perhatiannya. Iya, sepertinya Dewa Perang Shuro sengaja melindungi Ziran. Lin Feng pertama kali menyebutkan, boom. Setelah Li Ziran mendengar ini, tubuhnya bergetar dan dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tidak mungkin, mungkinkah, Li Ziran memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah Dewa Perang Sura benar-benar ada di sini untuk melindunginya? Lagi pula, menurut apa yang dikatakan semua orang,
Dewa Perang Sura tidak akan berkedip bahkan jika seseorang mati di depannya. Lalu dia akan muncul karena dia, pasti ada alasannya. Mungkinkah itu diatur oleh Ye Junlin? Mustahil. Bahkan Dewa Perang Sura dan Kunlun tidak yakin. Bagaimana dia bisa mendengarkan Ye Junlin untuk melindungi dirinya sendiri? Bahkan jika Ye Junlin memiliki identitas lain, itu tidak mungkin. Sisi lain, Ye Junlin dan yang lainnya berpisah dari King Long. King Long ingin pergi ke keluarga Qin sendirian dulu. Kebetulan Ye Junlin ingin mengunjungi teman lamanya Qin Beisan. Ada banyak orang di kediaman Tuan Qin Beisan malam ini. Total ada 8 orang termasuk Qin Beisan, tapi setiap orang adalah pemimpin medis. 8 orang ini adalah 8 dokter Tiongkok terkenal di Daxia. Kedelapan orang tersebut merupakan yang terbaik di berbagai bidang kedokteran, termasuk ahli pengobatan barat dan ahli pengobatan Tiongkok. Ketika Ye Junlin muncul, Tuan Qin Beisan sangat terkejut. Dia segera mengundang Ye Junlin ke dalam rumah. Pertama, saya memperkenalkan identitas Ye Junlin kepada semua orang. 7 orang yang tersisa terkejut. Saya benar-benar bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Ini adalah jarum ajaib Sweding Wen, ini adalah Raja Obat Sun Siwei. Qin Beisan memperkenalkan 7 orang itu satu persatu. Mereka semua adalah dokter Tiongkok terbaik di Daxia. Orang terkuat dalam pengobatan Tiongkok dan Barat. Itu juga merupakan harta karun Daxia. Ye Junlin kagum. Junior Ye Junlin telah bertemu dengan semua senior. Tidak mungkin, Dewa Perang Kunlun. Semua orang segera berdiri. Baru-baru ini ada konferensi medis yang diadakan setiap 4 tahun di ibu kota, sehingga teman-teman lama saya dapat berkumpul bersama. Jika tidak, akan ada kesempatan ini. Qin Beisan berkata sambil tersenyum, yang juga menjelaskan mengapa begitu banyak dari mereka yang ada di sini. Kalau begitu saya sangat beruntung. Saat pertama kali datang ke ibu kota, saya bisa bertemu dengan 8 dokter Tiongkok. Ye Junlin tampak tulus. Dia selalu memperlakukan para senior ini dengan hormat. Saat ini, masyarakat hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan kemakmuran Daxia tidak dapat dipisahkan dari para penyembahnya. Senang rasanya memilikinya, kedua belah pihak banyak mengobrol, dan Ye Junlin juga belajar banyak. Bagaimanapun, dia tahu sedikit tentang keterampilan medis, dan gaya kuno mengajarinya semua yang dia bisa. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sisi lain, di depan sebuah kediaman kuno, King Long berdiri. Hampir 10 tahun telah berlalu, dia akhirnya pulang. Namun, keluarga ini menyebabkan terlalu banyak kerugian baginya. Pertama, kepala keluarganya dibawa pergi, lalu tunangannya mengkhianatinya dan menikah dengan saudara laki-lakinya. Pada akhirnya, dia terpaksa masuk penjara demi saudaranya selama 20 tahun. Kata-kata tunangannya seperti belati yang bergema di telinganya. Hanya yang terkuat yang pantas untuknya, bukan dia tidak akan pernah bisa mengejar Qin Zantian seumur hidupnya. Dia tidak bisa melupakan adegan ketika tunangannya Xiao Yan jatuh ke pelukan Qin Zantian. Dia tidak akan pernah bisa melupakan adegan dikirim ke mobil penjara oleh keluarga Qin. Setelah beberapa tahun penjara, tidak ada seorang pun dari keluarga Qin yang datang mengunjunginya. Qin Zantian lah yang seharusnya dipenjara. Namun, ia tetap menduduki peringkat pertama dalam daftar tuan muda, dan ia ditemani oleh wanita-wanita cantik. Kaca-kaca, memikirkan semua hal ini, King Long mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara. Hari ini, aku kembali, dasar jalang, tunggu saja. Qin Zantian, bukankah kamu ketakutan mimpi burukku? Aku di sini untuk menantangmu. Kata King Long dengan wajah cemberut, berjalan menuju pintu selangkah demi selangkah. Bang bang bang, King Long mengetuk pintu dengan keras. Setelah pintu terbuka, beberapa penjaga keluar. Apa yang kamu ketuk? Tahukah kamu di mana tempat ini? Tuan muda tertua telah kembali. Segera, seluruh keluarga Qin mendidih. Semua lampu di rumah dinyalakan. Hampir semua orang di keluarga Qin keluar. Wajah-wajah yang familiar muncul di depan mata King Long satu demi satu. Orang tua pengecut yang membiarkan orang lain memanfaatkannya. Paman dan bibi yang memperburuk keadaan.
kakek Qin Longfei yang merampas ahli warisnya. Yang terakhir muncul adalah Qin Zantian dan Xiao Yan. Xiao Yan bersandar di pelukan Qin Zantian, merasakan cinta yang tak terkatakan. Pengalaman bertahun-tahun ini telah membawa pola pikir King Long ke tingkat tertinggi. Bisa dikatakan Gunung Tai runtuh tanpa menimbulkan kekacauan. Namun melihat mantan musuhnya, King Long tidak lagi tenang dan mengepalkan tinjunya erat-erat. "Hah, benarkah itu kamu? Ada apa denganmu? Bukankah kamu sudah dipenjara selama 20 tahun? 10 tahun ini belum tiba. Kenapa kamu kembalikan? Kalau begitu, kamu berada di keluarga harem The Qin." Ketika Qin Longfei dan yang lainnya melihat King Long, mereka takut dia telah melarikan diri dari penjara. King Long menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya sudah lama dibebaskan dari penjara." Seseorang dari keluarga Qin segera memeriksa dan mengangguk, "Ya, dia memang dibebaskan dari penjara." Qin Longfei memandangnya dan mencibir, "Tampaknya Anda ada di sini penjara bekerja dengan baik, dan dia dibebaskan lebih dari 10 tahun lebih awal. Saya hampir melupakan orang ini, mengapa dia datang ke sini?" Qin Fengliang, paman kedua King Long, ayah Qin Zantian, mencibir. Selama bertahun-tahun, keluarga Qin berada di bawah kendali ayah dan anak mereka. King Long sudah lama hilang di matanya. Memang benar, dia keluar dari penjara, sungguh sial. "Menjauhlah, aku takut nasib buruk, sebaiknya jangan memasuki gerbang keluarga Qin. Keluarga Qin kita adalah keluarga kerajaan pertama di ibu kota. Bagaimana kita bisa melakukan ini dengan seorang tahanan yang pernah dipenjara? Jangan biarkan orang lain menertawakanmu." Acuh tak acuh, setiap orang sangat acuh tak acuh. Dia masuk penjara karena Qin Zantian, dan itu sudah 20 tahun. Bukan saja orang-orang ini tidak berterima kasih, mereka juga bersikap sinis terhadap saya. Dia bahkan diberitahu untuk tidak masuk ke pintu keluarga Qin. Sangat keji, King Long memandang Xiao Yan dan Qin Zantian. Qin Zantian masih tampak menyendiri. Lagi pula, siapa yang nomor 1 di peringkat Tuan Muda? Siapa yang bisa menyaingi dia? Di matanya, King Long bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan. Adapun Xiao Yan, yang sedang meringkuk di pelukan Qin Zantian, ada sentuhan sarkasme di bibirnya. "Apa? Setelah beberapa tahun di penjara, apakah kamu menjadi seperti sampah? Kamu sia-sia, pilihan awalku benar. Aku, Xiao Yan, akan bersaing dengan orang terkuat." King Long saat ini sama seperti Ye Junlin, dengan pakaian compang camping dan ekspresi sedih di wajahnya. Lagi pula, saya baru saja kembali dan tidak punya waktu untuk membersihkannya. Gambaran seorang pengungsi ini menarik perhatian semua orang di keluarga Qin, dan hanya mengundang ejekan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, King Long mengepalkan tangannya erat-erat. Wanita tak tahu malu ini, "Tidak, Qin Wentian, apa maksudmu dengan kembali? Biar ku beritahu, tidak ada tempat bagimu di keluarga Qin, kami tidak akan menerima tahanan memasuki rumah." Qin Fengliang mencibir. Qin Wentian adalah nama asli King Long. King Long mencibir dan berkata, "Tujuanku kembali kali ini sangat sederhana, yaitu mendapatkan kembali semua milikku." Mata dingin King Long menyapu semua orang di keluarga Qin. "Hahaha, tapi semua orang tertawa. Lihatlah dia seperti dia idiot." Qin Zantian angkat bicara, "Ambil kembali semua milikmu, posisiku, dan tunanganmu, bahkan fakta bahwa kamu dipenjara karenaku selama 20 tahun. Mengapa kamu mengambilnya kembali? Apakah kamu memiliki kemampuan?" Qin Wentian, kamu hanyalah seorang kroler di tanah 8 tahun yang lalu. Setelah setengah tahun di penjara, kamu masih bisa menjadi naga sungguhan. Zantian selalu menjadi mimpi burukmu dan keberadaan yang paling kamu takuti adalah gunung yang tidak dapat diatasi bagimu. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak dapat mengejarnya. Kamu memahami hal ini lebih baik daripada orang lain. Dalam 8 tahun terakhir, Zantian telah menjadi lebih kuat. Akankah kamu memiliki kesempatan di penjara? Dapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Semuanya, biar ku beritahu, orang yang layak untukku. Xiao Yan adalah orang terkuat seperti Zantian, bukan orang berdosa sepertimu. Kata-kata Xiao Yan seperti pisau, menusuk hati King Long.
Itu semua karena saya buta saat itu dan salah menilai wanita ini. Saya pikir dia adalah satu-satunya dalam hidup ini. Qin Wentian telah mengkhianati Anda, dan Anda masih berani mengancam Anda di sini. Saya beritahu Anda tidak boleh masuk ke pintu keluarga Qin. Qin Fengling ingin menutup diri King Long. Apa maksudmu? King Long memandang kakeknya Qin Longfei. Qin Longfei tampak marah. Ya, untuk melindungi reputasi keluarga Qin saya, Anda tidak dapat lagi memasuki keluarga Qin. Saya dapat memberi Anda sejumlah uang, cukup untuk bertahan seumur hidup. Anda meninggalkan ibu kota. King Long tersenyum sedih. Lalu dia menatap orang tuanya, ayah dan ibu, apa maksudmu? Kami, orang tua yang lemah itu ragu-ragu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Artinya jelas, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Pergi, kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Qin mulai sekarang. Qin Longfei mengumumkan keputusannya, menakutkan. Keluarga saya sangat acuh tak acuh terhadap saya. Kuncinya adalah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, dia dipenjara selama 20 tahun karena Qin Zantian. Tapi diperlakukan seperti ini, oke. Itu dia. Saya juga mengerti bahwa saya akan datang ke keluarga Qin lagi besok. Lalu saya akan menginjak-injak Qin Zantian di bawah kaki saya dan membiarkan seluruh keluarga Qin merangkak dan berjuang di bawah kaki saya, kata King Long dan berbalik untuk pergi. Penghinaan dan ejekan dari keluarga Qin terdengar di telingaku. Mereka semua mengira dia gila dan mengalami keterbelakangan mental. Tujuan utama King Long datang ke rumah Qin malam ini adalah untuk melihat sikap keluarganya terhadapnya. Jika bagus, jika Anda tahu bagaimana menghargainya dan menyambutnya, biarkan masalah ini diselesaikan secara damai. Sebaliknya, ia akan menggunakan taktik yang kuat. Inilah sebabnya dia memecat Ye Junlin. Lagi pula, jika Ye Junlin datang, dia akan langsung menyerang keluarga Qin. Jadi dia datang lebih dulu untuk melihat sikap keluarga Qin. Namun kekecewaan yang tak ada habisnya. Bukan saja tidak ada yang berterima kasih, tetapi mereka juga mengejeknya dan menolak membiarkannya masuk ke dalam keluarga Qin. Qin Zantian dan tunangannya Xiao Yan menghinanya. Kakek dan paman tidak mengizinkan dia masuk ke dalam rumah. Orang tua yang lemah bahkan memandangnya dengan acuh tak acuh. Dengan cara ini dia tidak perlu khawatir, besok, keluarga Qin akan jungkir balik. Malam itu, Ye Junlin, Qin Beisan dan yang lainnya mengobrol dengan baik. Prestasi 8 dokter Tiongkok di bidang medis memang tak tertandingi. Kedelapan orang tersebut sejauh ini belum menemukan penyakit sulit dan rumit yang dapat membuat mereka bingung. Kalau bicara soal Gu Feng, Shen Zhen dan Yao Wang sebenarnya tahu tentang dia. Gu Feng adalah keluarga medis, dari sekte medis kuno, dan memiliki hubungan dengan mereka. Semua orang mengatakan bahwa keterampilan medis kuno saya di Daxia telah hilang. Itu karena mereka bodoh, atau mereka tidak memiliki akses ke keterampilan medis kuno ini di level mereka. Sui Dingwen, si jarum ajaib, mencibir. Ini benar, banyak orang tidak memiliki akses terhadap sesuatu, sehingga mereka menganggapnya tidak ada. Sebenarnya tidak demikian, itu karena dia tidak bisa menjangkaunya. Dewa Perang, jika kamu memiliki masalah di masa depan, datang saja kepada kami. Beberapa orang tertawa, setelah mereka bubar, Ye Junlin dan King Long bersatu kembali. Bos, aku telah memutuskan untuk mengalahkan keluarga Qin besok. Oke, aku mendukungmu dan akan selalu berdiri di belakangmu. Ye Junlin menepuk pundaknya. Hari berikutnya, di rumah keluarga Qin, semua orang sedang makan malam di restoran. Semua orang diam, keluarga Qin memiliki sistem yang ketat. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga kerajaan pertama di bawah keluarga bangsawan dan saat ini sedang menyerang keluarga bangsawan. Mungkin, dalam waktu dekat, keluarga Qin berharap bisa naik ke jajaran keluarga bangsawan. Kakek, apakah menurutmu bocah itu, Qin Wentian akan datang? Qin Zantianlah yang memecah kesunyian, yang lain tidak dapat berbicara dan tidak berani berbicara. Tapi Qin Zantian berbeda, dia memiliki kualifikasi. Apakah menurutmu itu mungkin? Itu hanya masalah kata-kata. Qin Longfei mencibir.
Xiao Yan tersenyum dan berkata, Zantian, mengapa kamu peduli dengan sampah itu? Bahkan jika kamu memberinya waktu 100 tahun, dia tidak bisa dibandingkan dengan 1/10 dari kamu. Xiao Yan memiliki penampilan dan sosok yang menawan, dan sekilas saja sudah bisa membuat pria ngiler. Jiang Yijun adalah wanita tercantik di Beijing. Dia adalah gadis paling menawan di Beijing. Saya paling suka yang kuat. King Long lah yang menetap sebagai pewaris dan satu-satunya yang cocok dengannya. Setelah King Long digulingkan sebagai pewaris, dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Zantian. Dikabarkan bahwa Xiao Yan telah berkencan dengan banyak pria. Hanya saja Qin Zantian belum menyerah padanya, yang hanya menunjukkan bahwa wanita ini memiliki kemampuan untuk mengikat hati Qin Zantian dengan kuat. Qin Zantian tampak dingin dan sombong. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Bagaimana saya bisa peduli padanya? Saya hanya takut dia akan melakukan sesuatu yang memalukan dan mempermalukan keluarga Qin. Dia, bagaimanapun, dia adalah Anda benar-benar tidak berani datang ke keluarga Qin untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Qin? Sungguh mimpi yang bodoh. Bang, pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan. Segera setelah itu, teriakan dingin datang, Qin Zantian, keluar dan mati. Suara itu terdengar di setiap sudut rumah keluarga Qin. Apa yang terjadi? Apakah anak ini benar-benar ada di sini? Qin Longfei dan yang lainnya yang sedang makan sangat terkejut. Mencari kematian, aku pasti akan menghancurkannya. Qin Zantian berdiri. Yang lainnya juga berdiri. Segera, semua orang di keluarga Qin tiba di gerbang. Selain King Long, ada 5 lainnya. Bentuknya mirip dengan King Long, seperti pengungsi yang melarikan diri dari kelaparan. Apakah kamu mencari bantuan? Hanya kalian berenam yang ingin menggulingkan keluarga Qin. Carilah beberapa pembantu yang kuat, mereka semua terlihat seperti pengungsi. Xiao Yan mencibir. King Long tersenyum. Xiao Yan, ada yang salah denganmu, penglihatanmu terlalu sempit. Kamu tidak pernah bisa membayangkan siapa yang berdiri di depanmu. Mata King Long menyapu semua orang di keluarga Qin satu persatu. Aku memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut di depanku satu persatu dan bertobat atas perbuatan jahat yang telah kamu lakukan, aku akan mengampuni kamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Qin hari ini. Hahaha. Qin setelah mendengarkan ini, semua anggota keluarga senang. King Long tampak seperti orang bodoh di mata mereka. Diam. Apa katamu? Orang tua King Long memarahi. Kamu masih ingin meratakan seluruh keluarga Qin? Kamu bahkan tidak bisa melewati Zantian. Qin Zantian berkata sambil tersenyum. Qin Wentian, apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri? Kamu tidak dapat mengejarku 8 bertahun-tahun yang lalu. Apapun yang terjadi, langkah kaki, aku adalah ketakutanmu dan mimpi burukmu. Sekarang milikku lebih kuat, jika dihitung berdasarkan peringkat pedang Xia hebat, aku setidaknya berada di 20 besar, untuk apa kamu bertarung denganku? Begitu kata-kata ini keluar. King Long gemetar, Qin Zantian selalu takut. Tidak, aku ingin mengalahkanmu, aku ingin membuktikan bahwa aku lebih baik darimu, bersambung.